Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak soleh, anak soleha, siswa-siswi kelas 3 SD Integral Lukman Hakim Kota Pontianak yang Ustadz banggakan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan dalam belajar dan kelak menjadi anak yang soleh-soleha, menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz ingin menanyakan kabarnya. Dijawab dengan penuh semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, cerdas, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, supaya Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Sikap berdoa. Ya, tangannya diangkat. Kemudian fokus untuk berdoa. Sudah fokus semuanya ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran ke-6, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meladani kisah para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kita. Ada berapakah jumlah nabi? Yang kita ketahui ada 25 nabi. Akan tetapi jumlah nabi itu lebih banyak lagi. Sekitar 120 ribuan nabi yang pernah diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Baik, kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik. Nah, jadi kisah yang ada di Al-Quran merupakan kisah terbaik, kisah yang benar untuk menjadi pelajaran bagi kita orang-orang beriman agar bisa mengambil hikmah atau mempelajari kisah-kisah tersebut. Kisah keteladanan Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi dan memiliki wajah yang sangat tampan.
Jadi Nabi Yusuf itu diberi kelebihan bisa menafsirkan mimpi, bisa mempelajari mimpi seseorang. Itu wahyu atau kelebihan yang diberikan pada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Baik, Ustadz akan menceritakan kisah Nabi Yusuf bagian pertama. Karena kisah Nabi Yusuf ini sangat panjang, maka kita akan menceritakan kisah Nabi Yusuf ini menjadi 2 bagian. Pada hari ini, Ustadz akan menceritakan bagian pertama. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra ke-11 dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yusuf juga mempunyai adik bernama Benyamin. Nabi Yusuf merupakan anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam, sehingga membuat saudara-saudaranya yang lain merasa iri dan cemburu. Jadi Nabi Yakub sangat mencintai, menyayangi Nabi Yusuf dan juga adiknya Benyamin. Inilah yang membuat saudara-saudara yang lain itu merasa dengki, merasa iri. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Bermimpi dilihatnya matahari, bulan, dan 11 bintang hormat pada Nabi Yusuf. Tentunya mimpi ini bukan mimpi sembarangan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi ini kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berpesan bahwa mimpi tersebut merupakan mimpi yang bukan sembarang mimpi. Ini menandakan bahwa kelak Nabi Yusuf akan menjadi seorang pemimpin dan nabi. Ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, karena khawatir mereka akan semakin iri dan dengki. Pada suatu ketika, saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf untuk bermain atau mengembala domba. Kemudian mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengizinkan membawa Nabi Yusuf bersama mereka. Pada awalnya, Nabi Yakub tidak setuju. Namun karena saudara-saudara Nabi Yusuf terus mendesak dan mereka menjamin akan keselamatan Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub, ayah mereka, mengizinkan Nabi Yusuf untuk dibawa pergi mengembala. Namun mereka mempunyai niat yang jahat, ingin menyingkirkan Nabi Yusuf. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke suatu padang yang luas dengan iming-iming untuk mengajak bermain, mengembala, dan sebagainya. Tentunya Nabi Yusuf sangat senang merasa diperhatikan oleh kakak-kakak, merasa diajak bermain oleh kakak-kakaknya. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka ingin berbuat jahat. Dan suatu ketika tibalah mereka di suatu sumur. Disinilah saudara-saudara Nabi Yusuf
melakukan perbuatan keji, yaitu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh 10 saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ada saudara mereka itu berpura-pura mengisahkan bahwa Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Ya. Jadi salah satu dari saudara Nabi Yusuf ini menyembelih 1 ekor domba, kemudian darahnya ditaruh di bajunya Nabi Yusuf. Sehingga mereka melapor kepada ayahnya, Nabi Yakub, bahwa Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala. Buktinya bahwa inilah baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Mendengar kejadian itu, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih atas perbuatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Nabi Yusuf yakin, maksudnya Nabi Yakub yakin bahwa Nabi Yusuf tidaklah diterkam oleh serigala. Nabi Yakub yakin bahwa Nabi Yusuf selamat. Karena kesedihan inilah sehingga membuat Nabi Yakub merasa sedih dan terus menangis, hingga membuat kedua mata Nabi Yakub tidak bisa melihat karena seringnya menangis. Kemudian bagaimana kondisi Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yusuf selamat karena ada beberapa kafilah atau pedagang melewati sumur tersebut dan mengambil air. Ketika pedagang ini mengambil air dari sumur tersebut, dilihatnya lah seorang anak yang ada di dalam sumur tersebut, dan mereka menyelamatkan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf dibawa oleh mereka ke negeri Mesir. Dan ini bagian pertama dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di pertemuan selanjutnya, Ustaz akan menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Yusuf ke Mesir dan bagaimana kondisi Nabi Yusuf ketika berada di Mesir. Pelajaran yang bisa kita petik pada pembelajaran kali ini yaitu janganlah menjadi orang yang mendengki atau iri hati. Kita harus menjadi orang-orang yang baik, sayang kepada saudara, sayang kepada adik kakak kita. Hindari perbuatan iri dengki, karena itu bisa membuat seseorang berbuat kejahatan. Sayangilah kedua orang tua kita, karena mereka lah yang merawat kita dari kecil hingga kita bisa berjalan, bisa berbicara, bisa bersekolah. Ini karena didikan dan kesabaran orang tua kita. Harus berbakti kepada orang tua kita. Dan jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Apa doanya? Doa kedua orang tua, ya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka
bagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Itu doa kedua orang tua. Ustadz beri tugas untuk menghafalkan doa kedua orang tua beserta artinya, ya. Tentunya adik-adik, anak soleha sudah menghafal. Nanti minta divideokan. Ya. Contoh berdoa, sikap berdoa yang baik, kemudian doa kedua orang tua beserta artinya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan dan kita memahami pelajaran hari ini. Sikap berdoa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.